tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung Cus! Putus cinta itu nggak sakit. Yang sakit itu udah putus tapi masih cinta. Ku yakin Tuhan berikan Yes, balik lagi. Nggak balik lagi dong. Ini program pertama kita ya, Bob ya. Awal pertama obrolan kita. Yoi, di podcast Aibon. Apa tuh Aibon, Bob? Antara Steve, Ibob, dan Cinta. Ih, gokil. Dua jomblo ngomongin cinta. Iya. Validnya dari mana? Sangat tidak valid. Tapi sekarang kita bukan cuma dua jomblo. Kenapa? Ada satu lagi. Siapa tuh? Silakan perkenalkan diri, Ci. Ya, halo semuanya. Cia ampun. Ya, namaku Jennifer. Dan aku akan menemani dua jomblo hari ini. Bentar, kalau Jennifer masih jomblo atau enggak? Nah, Masih juga kok. jomblo juga. Oh, ya berarti semuanya jomblo ya di sini ya. Berarti Iya. sama sekali tidak valid obrolan ini. Jennifer, kamu masih kuliah apa udah berumah tangga? Oh, masih kuliah Oh, masih keuntungnya kuliah ya. Dia kelihatan muda kayak gini, masa kamu udah berumah tangga? Ya siapa tahu sekarang kan banyak banget pernikahan dini. Oh iya, benar. Nah, tapi Jennifer masih kuliah semester akhir ya kalau nggak salah. Iya, semester 7. Semester 7. Wong Jawa kok. Enggak, Oh, campur-campur. Oh, campur. Campuran mana nih? Campuran Sunda dan Tionghoa. Sion, ya. Sunda. Iya, Biasa ngomong Sunda? enggak. Nggak bisa. Nggak Dia bisa. besarnya di Pontianak. Oh, Sundanya dari? Dari mama. Dari mamanya katanya. Mama orang mana? Orang Bandung. Orang Bandung. Oh, Sarua atau Bandung oke. Tapi nggak bisa bahasa Sunda. Oh, jadi mamanya Bandung. Iya, Mamanya orang Bandung, kan tadi udah kasih tahu. Iya. Sundanya di mana? Sunda. di Subang. Subang katanya mamanya orang Subang. Oke, Jennifer. Di sini kita bakal ngomongin putusin atau diputusin. Mutusin atau Putusin diputusin. atau diputusin. Emang ada pengalaman gimana lu? Kenapa lu mulai mengangkat tentang mutusin atau diputusin? Karena menurut gue ini jadi polemik, Bob. Karena sebenarnya dua kata ini tuh sangat-sangat biasa aja kedengarannya ya. Banyak orang yang terkadang mutusin pada saat hubungannya dia, banyak juga yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu. Tapi efeknya tuh berbeda. Lu bayangin ya, kalau misalkan orang mutusin ya, dia yang mutusin si ceweknya nih ya, paling dia efeknya akan terasa lebih ringan. Mungkin ada yang beban-beban sebelumnya dia pikirin, akhirnya terlepas lah dari beban-beban itu. Karena dia udah memutuskan mutusin gitu. si Gua nggak akan mau lagi namanya cowoknya cewek. ini, misalkan kalau cewek yang mutusin gitu ya. Betul, gitu loh. Nah, di samping itu juga, yang diputusin bakal merasanya jadi korban. Bener gak? Ya, gue diputusin Ya. sama pasangan gue ya. Atau bisa juga ada yang mencari cara supaya diputusin karena nggak mau mutusin. Mungkin Nah, karena nggak enak. Karena mungkin ya orangnya baik sebenarnya, tapi emang nggak cocok aja gitu loh udah. Aduh, gimana Itu ya? biasanya cewek sih, kamu terlalu baik untuk aku. Standar. Anjir, lu merit aja sama guru BP. Sebentar, ada perwakilan wanita di sini. Oh iya. Iya. Tapi kalau Jennifer pernah nggak sih diputusin atau memutusin? Kalau diputusin dan memutusin itu nggak pernah, karena aku aja belum pernah pacaran. Jennifer berapa tahun umurnya sekarang? 21 tahun. 21 tahun. Iya. Dan Jennifer ini rencananya ta'aruf. 21 tahun belum pernah pacaran. Belum pernah, tapi kalau lucu-lucuan pernah. Lucu-lucuan Ya, kayak apa gimana nih tuh standar? lucu-lucuan? Nah, beda nih. Antara ada pacaran dan lucu-lucuan. nih, lucu-lucuannya Iya. kayak gimana nih? Pacaran lucu-lucuan itu yang ketika kita waktu SMP gitu. Cinta monyet gitu loh. Ya, yang Monyet itu. yang lucu? Iya, bisa begitu juga ya. Tapi kalau lucu-lucuan menurut aku tuh ya yang cuma mau merasakan kayak pacaran tuh kayak gimana sih tanpa ada ujungnya gitu, kayak kan kalau pacaran tuh mesti menikah. Oke. Endingnya menikah kan. Nah, kalau itu menurut aku lucu-lucuan seperti itu. Ini nih, berarti emang pacaran tujuannya menikah itu adalah
Iya, tidak ada putus memutus ini. Iya, Ini yang paling bener ini. Tapi ini sangat jarang gua denger sekarang ya. Maksudnya anak-anak sekarang Anak muda sekarang gitu ya. yang pacaran tujuan lu langsung menikah gitu loh. Apalagi cewek cantik Jennifer ya. Waduh, Iya. gombal kali lah. Jarang. Kalau anak rumah yang dengerin ini kalau misalnya di podcast gitu ya, ini pasti ada di YouTube channelnya Cameo nih. Iya, Bisa iya. lihat langsung Jennifer seperti apa. Iya. Buat yang nggak tahu ya bagaimana. Cuman gue pengen ngegali yang tentang Jennifer bilang kalau misalkan sekali pacaran harus sampai married. Iya. Jadi Jennifer menganggap proses pacaran itu memang proses saling menerima dengan kekurangan satu sama lain. Betul. Kalau misalkan ya dikondisikan nanti Jennifer sudah jalan sama pacarnya Jennifer 2 tahun atau kayak gitu, kita kan emang pada awalnya semua menganggap pengen serius gitu dari awal gitu, dari niatnya awal. pengen serius, melihat orang itu baik, ya relatif lah semuanya itu. Tapi pas sudah dijalankan ternyata banyak nggak cocoknya. Apakah Jennifer bakal tetap mempertahankan hubungan itu sampai married atau emang Makanya sebelum pacaran itu kita mesti mengenal orang tersebut. Gitu. jadi ada proses PDKT-nya Iya, dulu. gitu. Ya memang semuanya Itulah perlu proses PDKT. lucu-lucuan tadi. Iya. Lucu-lucuan tadi. Iya, gitu. siapa tahu. Jadi sama Jennifer kan lucu beneran jadinya. Oke, tapi terlepas dari itu nih, Jennifer sendiri mending mana nih? Mutusin atau diputusin? Tergantung konteksnya dulu. Iya, Ya. konteks jadi apa? Konteks perjalanan cintanya atau konteks apanya nih? Tergantung konteks orangnya lagi. Orangnya? Ya, kalau misalnya dari awal, sebenarnya aku gini, aku nggak mau pacaran, tapi nggak kenal orangnya. Jadi aku pengennya tuh kenal dulu sama orangnya, baru bisa ke tahap pacaran. Gitu. Tapi kalau misalnya udah terlanjur sampai tahap pacaran, maka tahap selanjutnya adalah melihat orang tersebut. Karena kan kalau menikah itu ya tidak terceraikan. Tidak bisa cerai lagi dong, ya kan? ya, Yang kali ya. kita udah nikah, kita cerai di situ kan nggak Iya. lucu ya. Nah, tapi Emang kalau- nggak lucu sih, Iya. orang masa, Iya. masa orang yang nggak ada orang yang aku cerai, nggak lucu dong. Iya. Bukan lucu. Iya, itu. Sedih, makanya. lebih karena sedih mungkin. Nah, makanya kan. Jadi, kalau misalnya ketika dalam menjalani hubungan tersebut, ya lihat lagi orangnya. Kalau misalnya, kan kalau pacaran itu esensinya adalah membahagiakan satu sama lain. Betul. Ya kan? Kalau misalnya di tengah-tengah hubungan tersebut, si cowoknya atau ceweknya itu tidak bisa saling membahagiakan, ya itu depends on ceweknya lagi gitu. Apakah dia berani menjalankan tersebut sampai pernikahan atau tidak. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu untuk menjalankan tersebut sampai pernikahan, lebih baik putusin aja. Berarti balik lagi ke pasangannya ya. Iya. Oke. Berarti dia lebih baik memutuskan kalau menurut gua. Ya dengan kata-kata dia tadi kayaknya Jennifer Iya. lebih berat Karena memutuskan. Ya. ya. karena lebih ke preferensi kita, apakah kita masih bisa jalan dengan dia nggak gitu. Ya. Karena mungkin kalau yang gue dengar dari pernyataannya Jennifer tadi, Jennifer ingin selamanya seterusnya nih. Tapi kan ada faktor A, B, C yang membuat kita tidak bisa menjalankan prinsip kita itu gitu. Ya. Nah, daripada lu jalan terus dan memaksakan itu, mending lu ambil keputusan. Ya. Betul. Gitu. Berarti Jennifer akan ambil keputusan. Kalau lu Kalau gua lu kan juga berpikir tidak boleh pacaran dong. Selama ini lu gimana berpikirnya? apanya? Sebenarnya kalau gua pribadi pengalaman gua ambil dua-duanya sih. Gua memutuskan, gua diputuskan pernah gitu loh. Jadi Mana yang lebih, ya ini kan preference kan, maksudnya bukan apa yang terjadi. Kalau yang terjadi ya mungkin ada at some point lu harus ngambil keputusan itu, ya bisa jadi gitu. Tapi preferensi lu gua kayaknya lebih berat ke memutuskan sih. mending memutuskan. Memutuskan. Karena kalau memutuskan itu kayak gue udah bisa mikirin apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi gue bisa kayak misalkan ribut-ribut terus nih ya. Kita ribut-ribut terus, gue membayangkan ke depannya yang tadinya gue bisa membayangkan menjalin hubungan baik sama dia sampai rumah tangga gitu ya. Ketika ribut-ribut terus itu kan semakin mengikis tuh. Kikis nih, aduh kayak gue bisa nggak ya hidup sama dia gitu, gue pikir. Nah itu akhirnya hilang dan akhirnya gue nggak bisa membayangkan masa depan lagi gue sama dia, baru gue memutuskan. Gue nggak ngerti lah, pola pikir orang kan beda-beda. Cewek gue mungkin mikirin hal yang lain dengan tipe dia yang kayak gimana, beda sendiri ya. Gue seperti itu, dibanding gue harus ribut-ribut terus yang ujung-ujungnya malah nggak sehat juga hubungannya. Jadi akhirnya gue lebih
Ya lebih sering gua memutuskan sih. Kalau dari pengalaman juga. Berarti lu lebih mikirin diri sendiri dong kalau kayak gitu, nggak mikirin si pasangannya itu. Sebenarnya bisa dibilang gitu, bisa dibilang nggak juga. Karena ketika lu menyudahi hubungan yang tidak sehat, ya lu harus sebenarnya itu menguntungkan kedua belah pihak, bukan ke satu pihak doang. Bener gak? Benar kok. Bener dong. Ketika lu sering ribut nih, terus lu memutuskan untuk stop aja ributnya, ya lu menguntungkan ke dia juga, dia nggak ribut lagi sama gua juga menguntungkan gua nggak ribut lagi sama dia, nggak ada permasalahan itu lagi gitu. Kan balik lagi. Enggak, kalau masalah hubungan kan pasti ada cekcoknya gitu, maksudnya ada berantemnya Pasti. gitu. Cuman ya kan bukan berarti lu harus memutuskan hubungan itu. Jadi Pasti. ada permasalahan ya harus diperbaiki. Memang, tapi kan semua kadar limit orang kan beda-beda. Kalau gue sih enggak ya. Kalau gue sih lebih mending ya selama ini memang diputusin. Gua nunggu itu dari tadi. Tapi maksudnya lu Tapi- pacaran berapa kali? Ada beberapa kali lah. Berapa? Ya beberapa lah. Mau dihitung sama lucu-lucuannya nggak? Lucu-lucuan tuh yang termasuk bayar gak sih? Parkir kali apa? Iya, maksudnya parkir ketika lu lagi ngedate. Gitu. Tapi gue memang prefer diputusin sih. Kenapa? Karena seperti yang prinsipnya Jennifer tadi, gue tuh orangnya committed gitu kepada sebuah hubungan. Nah, banyakan si ceweknya yang di tengah jalan ada yang Bimbang. nggak komit atau apa. Nah, permasalahan sesuatu dan lain hal gitu ya. Kalau gue sih orangnya gue termasuk lelaki yang setia ya. Iya, karena emang baru nyadar aja ceweknya belakangan. Iya. Langsung, ngapain gua jadian sama Ibok gitu kan. Jadi di tengah jalan itu kayaknya puruluknya berkurang. Puruluk. hanya orang Bandung dan sekitarnya yang tahu puruluk. Tapi berarti lu seringnya diputusin. Iya. Alasan mereka apa? Ada yang tadinya dia masih sebelum sama gue dia masih pacaran sama cowok. Terus habis itu tikung menikung. Oh, lu nikung cowoknya. Dan akhirnya gue ditikung menikung oleh cowok lain lagi ya. Memang ceweknya seperti itu gitu. Terus ada yang waktu itu beda agama. Beda agama, gua nggak bisa ngambil keputusan untuk tidak bersama gitu. Maksudnya ya gue tetap jalan aja bersama gitu. Nah, akhirnya dia ngambil keputusan untuk kita nggak bisa kayak gini terus gitu. Ya udah, kita akhirnya pisah gitu. Dia memutuskan untuk menyudahi. Ya hal-hal yang kayak gitu. Oke. Nah, lu dari lunya sendiri, lu merasa lu kayak ngerasa jadi korban gak sih, kayak lu ini mah dia yang mutusin, jadi lu cerita ke teman-teman lu kayak seolah-olah lu tuh yang bener gitu loh. Dia Ya yang sebenarnya salah gue karena dia bener yang sih. mutusin. Kalau menurut gue bener. Ya kalau yang beda agama itu salah ya. Tapi itu masalah perasaan dan mungkin masih ada yang bisa diobrolin gitu. Kalau gue tuh mungkin masih ada yang bisa diobrolin. Tapi tetap yang namanya beda agama itu kan tidak Ya, ada yang bisa diobrolin lagi terakhir itu gitu ya, kan. terlepas dari itu. Terakhir itu. Nah, udah berarti memang guanya yang tidak. Gua kalau sudah melakukan sebuah hubungan dan memang sama-sama serius, gua akan selalu mencari cara supaya kita tetap bisa bersama gitu. Enggak, permasalahannya yang gua concern adalah ketika satu pasangan putus nih ya. Si cewek pasti bakal bilang ke teman-teman ceweknya kronologis menurut versi Pasti ada dua versi cerita gitu kalau loh. kayak gitu. Dan si cowok pun cerita ke teman-temannya menurut versinya dia gitu loh. Masing-masing pasti akan membuat pembelaannya masing-masing menurut gue. Kamu pernah nggak cewek-cewek diceritain kalau diputusin sama Ya, pacarnya pernah gitu? kok. Dan teman-temannya pasti Nah, ini support coba. dia kan Iya, gitu. Coba iya, gimana iya. contohnya Pasti yang support. gimana ceritanya? Jadi kayak pernah diceritain dia punya temen cowok, lalu diputusin dan dia mengatakan kalau seolah-olah cowok itu jahat gitu sama dia. Padahal kan pada kenyataannya nggak mungkin seperti itu. Pasti ada faktor-faktor lain di belakangnya. Kamu gitu. malah membela Kok cowok ya? kamu bela cowoknya sih? Ya bukan membela cowok atau ceweknya gitu, tapi ya pasti semuanya terjadi ada faktor-faktor tertentu gitu. Ya ampun, wise banget. Bijak sekali sih emang Jennifer ini. Jennifer 21 tahun jomblo. Ya, benar kata gua tadi gitu loh. Pasti ada pihak yang merasa jadi korban gitu Iya. loh. Walaupun terlepas dari benar apa salahnya. Menurut Tapi gua, dua-duanya pasti merasa jadi korban, men. Karena kalau kita dengar dari cowoknya juga,
ya pasti merasa jadi korban juga gitu. Memang, tapi pas di posisi yang diputusin, itu bakal merasa lebih jadi korban gitu. Oh, gue yang diputusin kok. Dia yang mutusin gua. Jadi kayak Gue juga kayak gitu sih. Kalau gue diputusin, Iya gue kan, pasti otomatis lu menjadi menjadi korban. sih. Selalu ada pertanyaan, aduh kenapa sih gitu. Heeh. Selalu ada pertanyaan kayak gitu. Kayak lu tuh kayak udah dalam hati, lu nyanyiin gua, lihat nanti lu ya, gua buktiin lu. Itu bapak ya kayak gitu ya? Oh, kamu mikirnya gitu ya, ke siapa? Yang mana? Ke yang mana kamu mikirnya kayak gitu? Buktiin gitu. Gue lagi inget-inget, kayaknya nggak ada deh. Gue yang mutusin dulu. Gimana? Gimana? Kayaknya gue yang mutusin deh. Emang gue selalu lemah dalam ini kalau ada masalah. Gampang banget gue putus-putus yuk. Oh enggak, tapi yang terakhir gue mencoba bersusah payah sih. Gue nggak mutus. Bahkan dia yang ngomongin putus terus, tapi coba tahan berapa kali. Akhirnya gue masih bisa tahan, tapi akhirnya ya nyerah juga gue. Dapat limitnya lah. Akhirnya lu putus juga. Akhirnya gue yang memutuskan untuk menstop perjuangan gue. Asik. Gila. Tapi kamu pernah ada pengen pacaran gitu nggak sih sama satu cowok atau gimana gitu? Ya pernah lah, pengen lah. Atau lagi ada yang deket nih sekarang? Nggak ada sih, Nggak ada. untouchable. Untouchable. Iya. Untouchable. Tapi pernah kamunya yang pengen pacaran sama satu cowok terus atau Pernah, gimana gitu? pernah deket sama satu cowok, tapi ya akhirnya aku menjauh darinya. Kenapa? Karena cowoknya terlalu posesif. Kamu udah makan belum gitu? Nggak terus gitu pergi juga sih. sama siapa aja? Iya, Coba kadang foto gitu. video, buat short movie gitu sama teman-teman kamu. Ya Buat gitu. gimana buat short movie? Jadi intinya tuh kayak mesti dikasih tahu gitu, mesti ada kabarnya. Kan kalau misalnya dalam hubungan mereka saling percaya ya, mau ceweknya atau cowoknya kemanapun ya, kalau misalnya memang udah ada rasa percaya itu ya tidak usah khawatir. Gitu. Tapi sebenarnya kayak gitu bukan cuman khawatir aja kali ya? Iya. Maksudnya emang pengen tahu aja kamu lagi ada di mana gitu. Iya, mungkin itu dengan Frekuensinya atau gimana ya? Frekuensinya. komunikasinya menurut gua. Mungkin cara penyampaiannya atau yang Ya salah. cara atau penyampainya juga kurang enak gitu. Mungkin. Ya mungkin. Walaupun Bisa jadi. niat dia sebenarnya care Baik, kan. ya. Dia pengen nunjukin ke kamu kalau ini gue care loh sama lu, gue nanya gitu. Memang sih banyak cowok yang kayak gitu sih. Iya. Kamu termasuk kayak gitu nggak? Emang. Niat gue baik tapi penyampaiannya salah. Iya. Banyak sekali itu yang merasakan. Saya mengerti. Menurutnya salah gitu. Menurutnya iya. Cuman kan kita nggak bisa maksain pemikiran kita di pemikiran orang lain ya. Itu juga yang bikin bingung. Nah, ini kemarin gua sempat lempar di Instagram lah. Lempar apa tuh di Lempar Instagram apa? tuh? Lempar batu sembunyi tangan. Hey. Gimana? Enggak dong. Gue lempar pertanyaan. Ini gue sempat lempar di Instagram gue. Mending mutusin atau diputusin dan kenapa? Nah, terus Apa ada tuh yang bilang dari responnya? via neken. Waduh, jangan kebanyakan neken loh. Temennya Hain ya itu ya? Apa? Temennya Hain. Hain. Hain neken. Oh, ya. Oke. Kan oke. via neken gimana? Selalu, Bob. Menurut Via nih katanya diputusin lebih enak aja gitu. Lebih enak aja. Kok bisa? Mungkin enggak ya, mungkin tadi balik lagi ke tadi yang nggak ngerasa terbeban gitu. Oh, Dan ada yang nggak enakan loh, pacar maksudnya ada yang nggak enakan untuk mutusin. Iya. Iya, akhirnya diam-diaman gitu loh. Iya. Iya, ada teman gua kayak gitu tuh. Dua-duanya udah saling Idol gitu jadinya. Iya, dua-duanya tuh udah ribut-ribut, tapi kayak nggak mau ada yang mutusin dan nggak mau ada yang ngajak baikan juga. Ya udah diem-dieman gitu. Udah aja gitu sampai Tapi itu pasti masih ada perasaan kalau menurut gue yang kayak gitu. pasti karena mungkin ya udah banyak kenangan kali ya. Iya. Ya namanya juga cinta ya. Iya. Deritanya tiada akhir ya. Oke, ini ada lagi dari Aji Surya. Diputusin karena mutusin itu butuh alasan yang kuat. Bener juga sih. Dia Enggak harus ada alasan kuat. harus ada menurut gue. Yang penting tidak ada alasan kuat, nextnya tidak ada komunikasi. Udah. Iya, tapi kan nggak semudah itu si pasangan lu menerima kayak gitu. Gue pengen putus, hah kenapa? Nggak, iseng aja. nggak mungkin dong gitu loh. Harus ada alasan yang kuat kenapa lu putusin Gue itu. diputus kayak gitu nggak? Yang penting abis itu nggak ada komunikasi aja udah gitu. Tapi itu berlaku mungkin untuk cewek mutusin cowok ya. Kalau cowok mutusin cewek, pasti ditanya tuh. Dicecer habis-habisan, kenapa? Kamu kenapa putusin aku? Alasannya apa? Tapi kan kalau mau putus itu kan pasti sudah ada
problemnya nggak tiba-tiba lagi seneng-seneng liburan bareng di Bali. Tapi bisa putusnya jadi gitu. loh. Bisa jadi apa tanpa masalah tiba-tiba diputusin. Masa gimana sih kalau kayak gitu? Ya apa Contohnya mungkin gimana? ya misalnya kayak tadi ceritanya happy-happy habis itu diputusin. Mungkin salah satu dari mereka merasa tidak nyaman gitu dengan sikapnya tapi nggak bisa ngomong gitu. Mendem. Mendem ya, betul sekali. Iya, ada orang kayak Ada. gitu mendeman. Ya nama juga manusia kan macam-macam. Iya ya, bener juga. Saya taunya dari yang belum pernah pacaran lagi. Ada juga nih dari S. Dina. Diputusin karena kalau kita yang mutusin kesannya jahat banget. Iya, ada orang yang kayak gitu, kayak gua nggak enakan gitu. Ya tapi kalau misalnya ini kesannya jahat banget, terus apa kabar hati lu? Ya nggak? Lu bisa berpikir untuk putus, itu kan berarti ada yang nggak enak. Ya di tapi hati kan lu, segala sesuatu tuh ada, semua hubungan tuh pasti ada masalah dan ada jalan keluarnya kalau emang dua-duanya mau berkomunikasi gitu. Mm-mm. Ya emang. Jadi menurut gua kalau gua mutusin itu adalah kayak gua tidak mau berhadapan dengan masalah gitu jadinya. Lebih menghindari masalah. Gitu. Iya. Lagi dari masalah. Iya, masalah jadi lari dari masalah kecuali dia yang lari dari masalah. Nah, gua kan nggak bisa benerin apa-apa kalau misalkan Nah dianya kalau juga nggak ada. misalkan lu udah mencoba semuanya dan nggak works, itu gimana? Kalau kayak gitu? Berarti belum semuanya. Gokil. Ibob Tarigan 2019. Stop dengan komen-komen itu. Iya dong. Berarti belum semuanya menurut Berarti lu? belum semuanya dicoba. Karena semua masalah, kalau misalkan dua-duanya seperti yang Jennifer tadi bilang ya, dua-duanya berkomitmen untuk bisa bersama-sama terus gitu. Berarti kan lu sudah memilih untuk ya udah gitu. Kecuali ada satu yang tidak berkomitmen untuk bersama. Nah, itu kan sudah tidak bisa bertepuk sebelah tangan jadinya. Kalau lu trying so hard tapi yang satunya nggak ada, nah itu kan nggak bisa achieve apa-apa gitu. Iya, iya. Jadi ya nothing aja ujung-ujungnya gitu loh ya. Iya. Usahanya nggak ada, udah beda. Kayak misalkan lu terbang tinggi sendiri gitu ya, terus di bawahnya nyusul tapi diam aja gitu loh. Jadi kayak nggak akan ketemu ketarik juga, juga gitu. kan jadinya ketarik ke bawah Iya, jadinya. iya, iya. Menurut gua mendingan break loh. Menurut gua break malah nggak menyelesaikan apa-apa. Menurut gua ya. Masa? Nggak akan. Kalau kamu gimana, Jennifer? Kalau menurut aku pacaran mesti ada visi misinya. Waduh. Memang betul. Oke, visi misinya menurut Jennifer tuh kayak gimana? Ya misalnya apa? Kan kalau kita mau cari pasangan hidup itu ya mesti ada visi misinya. Visi dan tujuan hidup kita apa dan dia apa. Kalau misalnya kita tidak sesuai di awal ya udah nggak usah jalanin pacaran. Jadi sesimpel itu kalau misalnya mau pacaran ya carilah orang yang sesuai dengan visi misimu juga. Tapi apakah terlalu cepat untuk ngomongin Oh, tidak. Kayak jadian hari pertama? Kamu Ya mau? enggak kan dari masa PDKT kan deket-deket Oh, dulu gitu kan. cari Udah tahunya di masa ngobrol, PDKT iya, situ. cari tahu Oke, dulu oke. di situ. Nah, itu masih gitu. oke. Kamu visinya apa? Waduh, belum bikin. Wah, nggak usah. Mendingan Ya tidak udah. usah sama saya. Iya, tidak usah sama Kayak saya. gitu. Aku adanya visi misi kantor aku boleh nggak dipakai dulu? Ya, kita lihat seberapa lama kamu ada di kantor itu. Oke, berarti kembali lagi kepada diputusin dan memutusin. Kalau Jennifer mah, dia satu, udah Steve. Nggak diputusin memutusin gimana dong kalau kayak gitu? Maksudnya satu? Ya kan dia udah committed kalau misalkan satu itu terus. Iya berarti Diputusin kayaknya kalau enggak kan tadi dia Memutuskan. lebih berat memutuskan. Kalau misalkan emang ternyata di jalannya dia udah beda nih omongannya, kayak misalkan tadi kalau Jennifer kan bilang pas masa PDKT itu biar tahu visi misinya ke depannya kayak gimana. Kan bisa aja orang berubah di tengah jalan, kan bisa aja, dan Jennifer lebih memilih untuk memutuskan hubungan itu ketika melihat sudah berbeda. Tapi tidak semuanya itu berawal dari temen yang ngerti dulu gitu. Ada yang misalkan udah seneng terus akhirnya jadian. Nah itu tuh yang banyak tuh akhirnya. Ya itu yang paling sering terjadi gitu loh. Yang Iya. penting suka aja, gue suka sama Ya, yang lo, penting dia suka sama pacaran. gue. Iya, Itu dia yang masalahnya. Ngobrol nyambung, hajar. Oh itu banyak sekali. Apalagi saya sering kayak gitu Pak. Gimana tuh Pak ceritanya yuk? Ya kayak gitu. Gimana tuh? Ngomongin visi misinya belakangan. Terus nggak Yang nyambung penting nikah visi-misinya aja kalau gitu kayak ya. gitu. Yang penting pacaran aja dulu ya. Tapi kan Bapak kan udah lama waktu itu ngomongin visi misinya kok belakangan sih? Gimana ya?
Yang mana nih? Kan nggak mungkin dong apa kita pacaran ujung-ujung untuk nikah dan punya anak doang. Pasti kita punya visi misi di mana kita mau melakukan sesuatu yang berguna untuk hidup kita sendiri gitu. Itu Tergantung benar. tujuan hidup kita lagi. Pendengar sekalian, dengar itu. Menikah menikah itu bukan tujuannya cuman berumah tangga dan menghasilkan anak. Iya, tapi prosesnya Nggak ke arah sana sebenarnya. Kenapa lo jadi bang mundur lagi? bukan itu ya maksudnya. Bukan itu. Maksudnya kan gimana lo menghabiskan waktu seumur hidup lo sama pasangan lo gimana? Karena paling berat menurut gua udah coba pasangan untuk Waduh. mencoba merit ngejajalin nih, gua tinggal bareng sama pacar gua. Ya ampun. Steve. Kumpul Apa, kebo emang? ini namanya. Kamu Emang Iya, nggak diterima ya di sini ya? ya ampun. Jennifer kayaknya kamu lebih baik duduk deket sini deh, Iya. jangan nemenin dia deh. Oh, iya. Gimana sih kamu kok bisa Tinggal kayak bareng nggak berarti? Lazim, Steve. Apa itu kamu ngomong apa? Ini langsung 17 plus Iya, jadinya langsung ratingnya 17 ya. plus ini obrolannya ini. Ya, Gimana tadi, Steve? bisa kita skip aja. Nggak, tapi menurut gua udah pernah coba di titik itu, ditinggal bareng. Satu titik. Aduh, Titik. tinggal bareng Ah. dan ternyata itu nggak gampang. Nggak gampang untuk menggabungkan dua pribadi yang berbeda. Ya, sangat apa ya? Penyesuaiannya tuh susah banget. Apanya yang paling susah? Budayanya. Ya pola pikir dan kebiasaan udah otomatis berbeda ya. Ya. Setiap orang pasti berbeda. Nah, untuk ngegabungin itu dalam satu atap dengan satu habit yang harus sama semua gitu loh, itu berbeda. Teman gua deh, pacaran 8 tahun, pas merit 2 bulan pertama ribut gara-gara lupa taruh handuk. Yang biasanya si cowok taruh handuk di bangku, si cewek biasanya habis mandi taruh handuk langsung jemur di tempat jemuran. Itu aja ribut. Ya, nggak segampang itu menjalin satu hubungan rumah tangga gitu loh. Nah, gua tuh termasuk orang yang rela untuk disakiti gitu. Maksudnya? Ya jadi kalau misalkan mau kayak gitu, ya udah gue orang yang menyesuaikan. Kalau misalkan ada, gue udah komit untuk sama satu cewek gitu. Gue tuh berusaha untuk menyesuaikan, makanya gue nggak pernah mutusin. Lu pacaran sama cewek komitmen, cewek lu selingkuh. Lu ngajak ngobrol dulu. Iya. Nah akhirnya dia lebih suka sama selingkuhannya di kantornya. Akhirnya dia mutusin lu. Iya. Nah, jadi waktu itu gue pacaran, pas gue masih kerja bareng di salah satu stasiun televisi gitu. Terus dia resign, dia nggak bisa nerima keadaan gue yang masih kerja hampir 24 jam kayak gitu. Terus dia pacaran lagi sama... Lu kerja 24 jam stasiun TV apa tuh, Bob? Waduh, Bapak mancing lagi. Masa saya harus ngomong kerja di... Oh iya, nggak perlu disebut. Aduh, 24 jam Pak kerjanya di situ Pak. Gokil. Iya, gue udah ada sinyal-sinyal bahwa dia mungkin ada yang lain kayak gitu. Akhirnya dia sendiri yang mutusin gitu. Setelah lu menjalin berapa lama hubungannya? Setahunan sih. Setahunan. Setahun baru ketemu problem-problem itu akhirnya putus. Tapi sebelumnya tidak pernah ada masalah. Gitu. Jadi ya gue memang ketika gue mengatakan bahwa gue mau bareng sama dia jalan, ya udah berarti gue emang orang yang committed untuk itu gitu. Jadi ketika kita sudah committed satu dengan yang lain, ya udah gue percaya kepada obrolan dia ketika kita mau bersama gitu, karena pada awalnya tuh dia tahu gue mau kemana gitu. Nah tapi mungkin yang menghalangi itu komunikasi menurut gue. Jadi di dalam hubungan ini ya, menurut gue apapun permasalahannya, yang membuat orang bisa putus tuh hanya masalah komunikasi, bukan masalah behavior dan satu dan lain hal. Karena semuanya bisa diomongin, tapi ketika komunikasinya udah selesai, udah lu nggak akan pernah mau denger apa-apa lagi gitu. Jadi gue emang orang yang willing untuk bisa ketemu untuk ngobrol. Karena gini, pernah ada gue bermasalah nih. Jadi kalau di dalam WA atau telepon gitu kan ada komunikasi yang nggak jelas kan. Tapi ketika ketemu, baik-baik gitu. Ya karena bahasa chatting kan selalu Beda. nggak ada intonasinya, nggak ada emosi di situ kan. Iya, dan kadang lu males ngejelasin gitu nggak sih? Iya, iya, capek ngetiknya. Iya, terus lu diemin gitu. Makanya jadi sering telepon-teleponan kan.
lebih Iya, enak gitu, lebih telepon-teleponan gitu. Walaupun lu gak lihat tapi lu tahu nadanya seperti apa. Iya, tapi lebih enak lagi itu ketemu ngobrol. Karena banyak hal yang bisa diceritakan juga kan ketika Tapi ngobrol. kalau orang tuanya nggak setuju gimana ketemunya, Pak? Ya jangan ketahuan orang tuanya ketemunya. Mungkin jangan ketahuan mamanya kalau pas ketemu gitu. Kan mungkin mamanya nggak suka sama satu etnis tertentu. Bisa jadi. Ini kan kita nggak ngomongin siapa-siapa. Ini Nggak kan, ada. Ini kan contoh. Iya, bisa contoh jadi, aja. gitu Contoh, kan. ya, Oh ya. ya udah, kita berdua dulu nih ngobrol nih. Nanti biar kita obrolin ke mama kamu. Gimana supaya misalkan kulit aku diganti, misalkan bisa jadi Jadi lebih kulit putih. buaya. Pakai pemutih gitu ya. Ah, Oh, rambut ya. aku mungkin bisa agak dilurusin. Gitu. Yang paling mahal kulit biawak, Pak. lagi mahal bagus. Kamu kok nanyanya gitu sih? Emang ada pengalaman atau gimana? Ah, enggak, kata siapa? Semua orang tua mantan-mantan aku suka aku. Iya, ya kelihatan kok kamu orang yang paling disukai. Nah, kalau Jennifer nih ya, melihat diputusin atau memutuskan ini, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya ya jangan pacaran dulu kalau gitu. Kalau belum berani diputusin atau memutuskan. Tuh dengerin tuh. Maksudnya jangan pacaran dulu lebih ke mentalnya kah? Atau lebih pola pikirnya? Mental, pola pikir dan semuanya. Tapi gini loh Jennifer. Maksudnya kan ada tahap berteman misalkan Iya, kayak gitu kan. iya. Tapi ada tahap berteman lebih serius kan gitu. Iya. Nah, berteman Kalau misalnya dia udah berani mengambil keputusan, ya silakan pacaran. Tapi kalau misalnya belum berani ya jangan pacaran. Gitu. ya kapan apa variabel yang menentukan bahwa Patokannya lah. Iya, patokannya bahwa kita berani memutuskan untuk pacaran atau tidak. Dari Tidak diri berani. sendiri. Dari diri sendiri, apakah dia sudah berani untuk memutuskan keputusan besar tersebut gitu. Kan balik lagi pacaran itu tujuannya untuk menikah, bukan sekedar lucu-lucuan. Atau sekedar menghabiskan waktu di malam minggu yang sepi gitu. Oke, nih misalkan udah mengambil keputusan untuk bisa bareng gitu Oke. kan. Tapi kan kita nggak tahu orang bohong apa enggak kan kita. Iya, Iya. Kita tahu kan, kayak kitanya tulus-tulus aja gitu Iya, kan. iya. Ketika dia mau mengajak bersama, kita pikir kan memang ini adalah sebuah komitmen bersama gitu Iya. kan. Tapi ternyata di tengah jalan ada hal yang membuat dia beda gitu. Nah itu gimana? Maksudnya kan kita memang mikirnya ya memang mau menikah gitu, tapi kan ada Kita hal-hal nggak bisa expect itu, kita nggak bisa persiapkan Iya. yang akan terjadi di depan gitu kan. Jadi kan bukannya kita mau pacaran lucu-lucuan gitu ya. Memang ini sudah pacaran dan terjadi. Niatnya serius Iya. juga gitu loh ya. Kalau kayak gitu gimana? Kalau kayak gitu ya sudah, balik lagi ke orang-orang tersebut. Mesti memutuskan apakah dia masih mau lanjut atau tidak. Ya udah berarti emang mending mutusin udah gitu. Kalau Oke. kalau Jennifer jadi ambil keputusan besar di hidup momen, tersebut. iya. Iya. Ada keputusan besar, ambil momen di mana ketika lu mau pacaran, tapi ketika lu pikir itu udah nggak works, ambil momen untuk diri lu sendiri gitu ya. Iya. Gitu, Pak. Tapi kalau menurut gua, terlepas dari mutusin atau diputusin, dua-duanya sama-sama sakit. Nggak ada korban, nggak ada pelaku. Dua-duanya pasti sama-sama sakit. Iya, ngapain dilakukan kalau kayak gitu kalau dua-duanya sama-sama sakit? Ya kan ada hal yang kita nggak bisa paksakan. Menurut gua nggak semua hal kita bisa paksakan sesuai dengan keinginan kita. Menurut gua ya. Tapi terlepas dari diputusin atau memutusin, cinta itu akan membuat kita semakin dewasa kok dalam menjalani hubungan selanjutnya. Setuju. Setuju. Jadi terlepas dari siapa yang tersakiti atau siapa yang disakiti, siapa yang menyakiti, ya emang itu proses hidup jatuhnya. Proses yang Iya. emang harus kita lewatin dan pasti ngebentuk lu makin Dewasa lebih lagi. dewasa gitu, lebih matang lagi. Oke, menurut lu ada kesimpulan nggak? Kalau gua tetap lebih merasa diri gua lebih baik ya diputusin karena nggak apa-apa, gua cukup dewasa untuk bisa berproses dengan diri gua sendiri daripada gua harus mutusin dan gua menyakiti hati orang lain. Wih, luar biasa. Gokil. Karena gua termasuk orang yang nggak enakan juga untuk itu dan gua orang yang committed gitu loh. Wih. Kenapa gitu-gitunya ke Jennifer? Ya kan ngasih tahu ya Jennifer. Iya. Ya kan ngobrolnya bertiga. Iya kan gitu Iya, Jennifer. iya. Kesana dong. Iya aja.
Kan menghargai wanita. Orang yang nggak nonton nggak tahu nih jokes lu ini. Nggak nangkep apa sih ini terakhir. Oke, intinya sih mau lu diputusin atau lu yang mutusin, percaya aja semua itu proses pendewasaan masing-masing ya. Iya. Prosesnya tiap orang kan beda-beda ya. Betul. Tapi ada juga, Waduh. ini ada lagi. Apa? Gue baru kepikiran nih. Apalagi Ada, kalau cowok itu ada yang memanfaatkan wanita dan akhirnya langsung diputusin gitu juga ada. Itu ya cewek juga ada sih yang memanfaatkan cowok terus habis itu diputusin, ada juga sih. Ya tergantung lah. tergantung balik lagi ke niatnya masing-masing. Niatnya Iya, masing-masing. ke motivasinya lagi. Motivasi Iya. pacarannya untuk apa? Betul. Gila. Jennifer. Aku nggak nyangka loh mikirnya Jennifer itu. Loh. Kalah kita ini. Iya. Jadi hostnya siapa di sini gitu ya? Jennifer, thank you ya. Oh, Thank you udah ngobrol-ngobrol asik Ya, terima di sini. kasih juga. Mudah-mudahan ketemulah sosok cowok yang sesuai visi misinya Jennifer ya. Oh iya. Udah ketemu? Kapan? Bukan hari ini dong ketemunya. Bukan. Kan? Dan bukan di meja ini juga kayaknya Bukan ya. di meja ini. Oh iya. Kita ditolak kok. Maaf, saya tidak sedang di meja. Oh iya. Udah ya gitu aja ya. Mungkin, Ya. next episode-nya pasti kita bakal bahas lagi tentang percintaan. Kalau lu yang nonton YouTube ya lu boleh komen di sini. Ya, lu Apa, mau menurut lu gimana apa obrolan kita? Kadang mungkin lu nggak setuju dengan apa yang kita bertiga udah obrolin ya lu komen aja. Boleh. Karena setiap orang kan point of view-nya beda-beda ya. Iya. Kalau lu nontonnya di podcast, ya udah lu ngomong aja. Kalau lu Dengernya. suka apa enggak? Ya kalau lu dengarnya di podcast gitu, ya udah lu ngomong aja sendiri. Suka apa enggak gitu. Kan nggak ada yang dengar. Ya, Ya bebas. ngomong aja sendiri. Bebas, Nggak jadi satu jalan keluar yang baik ya. Bebas. Oke semuanya, thank you udah dengerin Aibon. Next week-nya kita pasti bakal, mudah-mudahan ini tayang weekly ya. Iya, Mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa weekly. konsisten ya. Kalian juga bisa submit kira-kira tema apa sih yang pengen kalian bahas gitu. Mengenai Kita- cinta, pokoknya kita akan bicara mengenai cinta lah. Yoi. Oh, Jauh-jauh ini yang lain pakar jauh-jauh. cinta ya? Pokoknya seputar cinta semuanya. Kita dua jomblo bucin ini menjelaskan tentang cinta tuh sangat aneh memang. Iya, tapi Cuman kan pengalaman orang beda-beda. Jangan lihat dari kegagalannya dong. iya, lihat dong keberhasilannya. Ayo, Nggak belum ada pernah. dong. Oke semua, thank you udah dengerin, thank you udah Thank you, nonton guys. juga. Sampai Jangan next lupa ya. loh, ini Jennifer punya YouTube channel. Ada. Ada. Iya, Nama ada. YouTube channelnya apa? Jennifer Odelia. Jennifer Odelia. Instagramnya juga ada. Iya, ada. sama juga namanya. @Jennifer Odelia. Boleh di Betul follow. Iya. Boleh untuk yang mau endorse boleh. Boleh. Kan kita juga boleh. Oh ya sangat tuh. Sangat terbuka gitu ya. Terima kasih bintang. Iya. Nih kalau Bintang misalkan ini nyeponsorin kita, bisa kita balik gini. Bisa, Bisa kapan? tapi sekarang kita tutup. Sponsorin. Oke semuanya, thank you, bye Terima kasih, bye. bye.